negara. Maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. دمت لا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور دمت لا لن أتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور الأرض بنور الشمس ونور السماء بنور البدر ونور الإنسان بنور العلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, buat langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih tak pandang sayang, yang nikmatnya tak terhitung tak terbilang. Dengan nikmat tersebut kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, dapat bertatap muka beradu pandang, dan selawat beriringi dengan salam selalu tercurahkan kepada putra gurun pasir yang pada subuh Senin dia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersingkir. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabiullah yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga dan sahabat dan kerabat ila yaumil masir. Ta'zim wal ikraman kami ila mudiruna Abi selaku pucuk pimpinan Dayah Bustanul Huda Islamic Center Kota Langsa, Ummi dan keluarga. Ta'zim wal ikraman kami ila ustadzuna, dan kepada guru-guru kami yang telah membantu Abi dalam menegakkan satu kalimah, yaitu kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan penghormatan kami kepada Dewan Hakim yang arif, adil lagi bijaksana, dan yang kami muliakan kepada Jamaah Syarhil Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyaral Jamaah Syarhil Quran yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Kebesaran sifat beliau dan keberhasilan beliau dalam memimpinkan negara telah tercatat dengan indah dan rapi dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hurt dalam bukunya. Ada 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah dunia. Mereka menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, yang selalu mengutamakan akhlakul karimah bagi kita,
yang akhirnya bisa merubahkan yang dulunya biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Azza wa Jalla. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpinkan negara, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, ayat tadi menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita bahwasanya pada diri Rasulullah merupakan uswatun hasanah bagi kita, merupakan figur yang luhur, contoh yang paling tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan beliau maupun perbuatan beliau dalam memimpinkan. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, dapat diambil kesimpulan dari ayat tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling patut diteladani baik dalam hal pemimpin, sebab beliau menjadi sosok seorang pemimpin yang ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas, rahmat bagi manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.
Seorang suami adalah pemimpin rumah tangga dan ia juga dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia juga dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Demikian, pemimpin yang baik dalam Islam adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana sifat tersebut yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, siddiq, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercayai oleh orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, amanah, artinya kepercayaan. Dan bertanggung jawab atas menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Dan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang keempat, fatana, yang artinya cerdas dan kecakapan dalam membuat visi, misi dan strategi. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, selain itu juga dikenalkan ciri-ciri pemimpin Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin satu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, seorang pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani. Oleh sebab itu, atau mendorong orang-orang untuk maju. Ada beberapa ciri-ciri pemimpin yang penting dalam Islam. Yang pertama adalah setia kepada Allah. Pemimpin dan orang-orang yang dipimpin selalu terikat dengan kesetiaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat organisasi bukan saja kepentingan kelompok, tapi yang jauh lebih penting adalah dalam ruang lingkup kepentingan Islam yang lebih luas. Yang ketiga, pemimpin berpegang pada syariat dan akhlak-akhlak Islam. Pemimpin patuh dengan peraturan-peraturan Islam. Boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang pada syariat Islam, khususnya ketika berurusan dengan orang-orang yang oposisi atau orang-orang yang tak sepaham. Yang keempat, pemimpin menerima kekuasaan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang disertai oleh tanggungjawab yang besar. Dan Al-Quran memerintahkan pemimpin melaksanakan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan sikap yang baik kepada pengikut dan bawahannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 41 yang dibacakan oleh qari kami berikut ini. Alladzina makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat dan berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kami segala urusan. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tadi, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip sebagai dasar dalam pemimpin Islam, yaitu musyawarah dan keadilan dan kebebasan berfikir. Ma'asyaral jamaah syarhil Quran yang kami muliakan,
Sebagai akhir dari syarahan kami ini, dapat kami simpulkan bahawa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Oleh sebab itu, seorang pemimpin mengikuti cara dan strategi Rasulullah dalam memimpinkan, yaitu selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah bagi kita. Begitulah pemimpin yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang bisa kita dapatkan, agar masyarakat kita penuh mapan dengan keridhaan Tuhan. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.